Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKBB Jemaat Galania Aden Blessing. Hari ini Rabu 25 Oktober 2023. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segala aktivitas tanggung jawab pekerjaan kita sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang senantiasa setia akan janji-janji. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami hanya naikkan bagi-Mu ya Allah. Sebab Engkaulah Allah yang layak menerima semua pujian, pengagungan dan penyembahan dari kami umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, sebelum kami mulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami rindu untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, hanya di dalam kekuatan firman-Mu kami memperoleh kemenangan, hanya di dalam firman-Mu kami beroleh kekuatan dan penghiburan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan setiap daripada kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap daripada kami, sehingga kami mengerti dan kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang hamba perkatakan adalah sungguh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Matius 13 ayat yang ke-33. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kami seluruhnya. Dan ayat yang kedua terambil dari Matius 13 ayat yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabang. Menjadi ragi dan biji sesawi dalam hidup. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara segala jenis biji-bijian yang ada. Namun ketika ia tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2 meter bahkan 3 meter, melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian pula halnya dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, namun dengan sedikit ragi, adonan tepung tersebut mampu menjadi khamir atau mengembang seluruhnya, sehingga adonan tersebut menjadi lebih banyak. Kedua perumpamaan tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan surga dimulai dari sesuatu yang kecil atau sederhana, di mana ia memulai pelayanan dari desa yang terpencil, metode pelayanan yang sangat sederhana, yakni berjalan kaki dari desa yang satu ke desa yang lain. Ia berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi, tetapi tidak banyak orang yang percaya kepadanya. Muridnya pun hanya 12 orang. Semuanya itu terlihat seperti biji sesawi atau ragi saja. Tetapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga itu
dimulai dari sesuatu yang kecil atau sederhana, telah tersebar ke seluruh dunia, membawa dampak yang luar biasa, yang membawa orang-orang dari segala suku dan bangsa untuk masuk dan ambil bagian dalam kerajaan surga. Pemberitaan Yesus telah membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Yesus telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada masa itu hingga saat ini. Biji sesawi memerlukan proses yang panjang dan lama untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Begitupun sebaliknya dengan ragi yang membutuhkan waktu dan usaha sehingga menghasilkan adonan yang baik. Sesawi dan ragi dalam perumpamaan Yesus digunakan olehnya sebagai sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Namun, keduanya membutuhkan proses yang panjang untuk membawa pertumbuhan dan perkembangan dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar dan berguna. Sebenarnya kedua perumpamaan ini mau mengungkapkan bahwa kerajaan surga yang diwartakan Kristus bukanlah rumus atau suasana yang membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi untuk memperolehnya. Justru melalui hal-hal sederhana saja, orang beriman dapat menemui kerajaan surga di dalam kehidupan mereka. Sesawi dan ragi membutuhkan proses dan kerja. Begitupun manusia perlu melalui setiap kesulitan, proses bertumbuh seperti sesawi dan proses mengkamiri adonan seperti ragi. Sebab kualitas keberimanan setiap manusia adalah menjadikan sukacita dan duka cita sebagai pembentukan menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kristus mendambakan manusia menjadi pembawa suasana kerajaan surga bagi sesama. Perlu menyadari, sudahkah setiap ucapan bibir dan sikap perbuatan kita menjadi rumah seperti pohon sesawi bagi burung-burung, dan sudahkah menjadi makanan yang baik seperti adonan beragi? Dari perumpamaan di atas, ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, maka di kemudian hari ia akan berdampak besar. Hal ini dapat kita mulai pertama-tama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika suami mau menolong meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah tangga menjadi lebih ringan. Demikian pula sebaliknya, ketika istri dapat menggunakan uang dengan baik, dengan seperlunya, maka akan dapat meringankan beban suami. Anak pun demikian. Ketika anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginan mereka, maka itu akan sangat meringankan beban orang tua. Yang kedua, hal yang praktis yang bisa kita lakukan, sesuatu yang kecil mampu mengubahkan hal-hal di sekitar kita. Misalnya ketika ada sesama kita yang sedang sakit atau mengalami kesulitan, kita mau mendoakan atau bahkan menolong meringankan beban mereka, maka apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh melalui firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami bagaimana sepatutnya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus hidup. Hidup yang memberi dampak dan perubahan yang baik bagi kehidupan orang lain. Kami harus hidup dengan membawa suasana surga bagi hidup sesama kami.
Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa peduli dan mengasihi anggota keluarga kami, mengasihi sesama di sekitar kami, terlebih lagi bagi saudara-saudara kami yang menderita putus asa dan kehilangan harapan. Ajar kami di segala kesempatan dan waktu untuk kami mewartakan kasih Kristus, mewartakan kebaikan Kristus, sehingga sungguh mereka boleh mendengar, mereka percaya, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami hendak melakukan kembali segenap tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami hati yang jujur dan bersih, berikan kami kerendahan hati Tuhan, sehingga dimanapun kami boleh bekerja, dimanapun kami boleh berusaha, biarlah senantiasa kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami berdoa bagi orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Tuhan senantiasa juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kesulitan, yang hidup di dalam keputusasaan. Mereka hidup dengan kehilangan pengharapan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Berkati mereka dengan keberanian, berikan mereka pengharapan dan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan pengharapan dan penghiburan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau yang memakan setiap anak-anak-Mu untuk kami boleh menjadi perpanjangan saluran berkat, saluran kasih bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi seluruh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat menjadi ragi dan biji sesawi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.